Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pentingnya air. Nah, air itu sendiri dalam beternak domba, dalam memelihara hewan, pastinya air itu harus selalu diberikan pada hewan tersebut, karena air sendiri itu juga hampir sama efeknya pada tanaman. Kalau air itu untuk kebutuhan tanaman, itu untuk proses fotosintesis dan lain sebagainya. Nah, kalau air sendiri di ternak domba itu untuk melakukan metabolisme, pencernaan dan lain sebagainya, ya, yang mendukung si domba tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Pastinya di dalam sel juga membutuhkan cairan. Nanti kalau ternaknya ibaratnya betina kayak gini, pasti juga membutuhkan cairan untuk memenuhi kebutuhan susunya. Nah, itu cairan tersebut bisa diperoleh dari air minum domba itu sendiri. Ya, apalagi kondisi hawanya semacam ini, pasti mereka berkeringat, pasti mereka yang membutuhkan air lah, biar tidak dehidrasi lah, seperti halnya manusia pada intinya semacam itu. Untuk kebutuhan selama hidup mereka, ya, kebutuhannya harus terpenuhi, salah satunya cairan. Nah, cairannya diberikan adalah air. Tapi kalau di tempat kami, air itu sendiri kita selalu berikan tiap hari. Apalagi yang wajib bagi kami itu adalah comboran, ya kan, komboran untuk domba-domba kita. Nah, comborannya biasanya kita menggunakan campuran ampas tahu, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuan diberikan comboran itu selain memenuhi kebutuhan cairan untuk tubuh si domba ini sendiri, ya, di sisi lain juga comboran yang diberikan ampas tahu itu harapannya bisa memberikan rasa yang enak pada dombanya, dan di sisi lain juga memberikan manfaat berupa kandungan yang mendukung domba tersebut untuk tumbuh dan berkembang, semacam itu. Nah, apalagi di musim kemarau semacam ini, pastinya karena domba itu dehidrasi, ya pasti harus kita berikan air semacam itu. Dan di sisi lain juga kan kawan, di musim kemarau biasanya pakan yang diberikan di tempat kami itu, ya, dombanya itu memakan pakan-pakan yang sifatnya lebih kering, ya. Beda kalau musim penghujan. Kalau penghujan kan biasanya pakan rumputnya itu basah dan kandungan airnya cukup banyak. Nah, tapi kalau musim kemarau semacam ini biasanya kandungan airnya cukup sedikit dan kondisinya agak kering. Nah, oleh sebab itu kondisi yang kering semacam itu pastinya mereka membutuhkan air untuk menjadikan cairan atau kebutuhan dari domba tersebut terpenuhi lah, kebutuhan cairan domba tersebut terpenuhi, semacam itu. Nah, air itu sendiri, yaitu kalau kami di sini selain comboran juga ada air biasa. Jadi kalau semisal comborannya sudah diberikan, akan tetapi domba juga masih membutuhkan, maka air yang biasa itu juga nanti akan diminum oleh domba-dombanya kan kawan. Dan yang jelas pasti air yang kita berikan adalah kondisi air yang bersih, ya kan kawan, semacam itu. Jangan sampai airnya terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, karena ya bahaya lah kan kawan kalau terkontaminasi, efeknya pada si domba itu sendiri, semacam itu. Dan yang jelas air yang entah cairan yang diberikan kepada domba itu sangat dibutuhkan sekali untuk induk-induk betina semacam ini, karena induk-induk betina semacam ini untuk memenuhi kebutuhan kehamilannya itu butuh cairan, dan di sisi lain juga untuk memenuhi susu, ya, bagi cempe-cempe, ya, bagi indukan yang sudah melahirkan. Nah, semacam ini yaitu harus terpenuhi lah kan kawan, harus terpenuhi cairannya dengan air semacam itu. Dan air tersebut harus kita berikan setiap hari
dengan kondisi ya air yang bersih. Dalam artian jika nanti suatu saat kondisi airnya itu misal ada kotorannya ataupun sudah keruh dan tidak layak untuk diminum, dibuang saja lalu diganti kan kawan, semacam itu. Kalau kami sederhana ya biasanya kita kasihkan di dalam ember semacam ini ya, semacam ini, dan setiap 1 hari atau 2 hari kita ganti. Tapi kami biasanya mengecek dulu kondisi airnya, kalaupun habis itu nanti ya kita tambahan lagi kan kawan, semacam itu. Dan itu nanti dengan sendirinya. Dan yang jelas selain air juga untuk memenuhi kebutuhan mineralnya harus kita berikan mineral blok semacam ini ya kan kawan. Nah semacam itu harus kita berikan agar terpenuhi kebutuhan mineralnya macam ini. Dan ini kami peternaknya ya kayak gini kan kawan, dengan biaya yang murah kan kawan, semacam itu. Dan di sisi lain juga kan kawan, harus di musim kemarau semacam ini ya, kalau pengen pengen dombanya terjaga ya siap-siap obat mata ya. Biasanya domba ini ya sakitnya kayak gini loh kan. Kalau di musim kemarau ciri khasnya gini, ini mungkin karena terkena debu atau terkena apa ya kan, kurang tahu ya saya. Mungkin kalau kemungkinan di mata itu karena debu dari bulu-bulu dari rumputnya itu bisa mengenai mata, jadinya kayak gini ya kan, mungkin ya. Saya lebih jelasnya tidak tahu, tapi ciri khas dari di musim kemarau itu matanya kayak gini kan kawan, penyakitnya kayak gini ya. Tapi tidak dialami semua domba sih, hanya beberapa domba yang mengalami penyakit semacam ini. Nah ini cara sederhananya kalau kami di sini menggunakan insto ya kan kawan, obat mata semacam itu. Dan ya ada obat mata khusus sendiri ya untuk domba, tapi ya itu kalau saya pernah dulu itu tidak saya kasih, itu ya bisa kembali tapi hanya saja lama ya, kasihan dombanya kalau kondisinya lama semacam itu. Dan yang jelas kawan-kawan, di musim kemarau ini yang terpenting adalah untuk dari segi makanan ya biasa seperti rumput pada umumnya, hanya saja air harus tersedia secara terus-menerus, jangan sampai kehabisan lah. Mengingatkan itu saja kan, karena ya itu musim kondisinya semacam ini. Nah dan di musim kemarau semacam ini cocok sekali ya bagi kawan-kawan yang dombanya kotor ya kayak gini, itu kalau mau dimandikan, kalau mau dibersihkan itu cocok sekali. Karena di kondisi kemarau semacam ini setelah domba kedinginan akibat mandi nanti bisa dijemur. Kalau di musim penghujan rawan kan kawan untuk dibersihkan. Karena apa? Karena kondisi di musim penghujan itu untuk kondisi cerahnya ya, kondisi lingkungan cerah untuk mengeringkan bulu-bulunya, bulu domba itu cukuplah susah ya kan kawan. Karena kalau domba kedinginan ya nanti akhirnya juga bisa mati kan kawan, semacam itu karena kedinginan. Nah oleh sebab itu di kesempatan musim kemarau semacam ini harus kan kawan bisa mengambil kesempatan untuk membersihkan domba-dombanya semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai domba kali ini. Semoga bermanfaat, memberikan hal positif bagi kawan-kawan. Yang terpenting di kemarau ini saya mengingatkan air untuk minum domba jangan sampai kehabisan, karena nanti ketika dombanya kekurangan cairan biasanya kondisinya lemas, apalagi cempe kayak gini rawan kan kawan ya, rawan sekali ya jika susu dari indukannya cairannya berkurang, dombanya lemas dan pada akhirnya mati kan kawan, semacam itu. Yang terpenting air harus tersedia kan kawan, semacam itu.
bagi domba-domba yang kalian budidayakan. Sekian, semoga bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Tinggalkan sisi negatifnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.